Shalom. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Sudah semangat sekolah Minggu? Semangat. Ya, ketawa dia. Oke. Ya, ketemu lagi sama Mbak Intan, sama Mas Yordan, sama Mas Wisnu. ya, yang masih melek kriip-kriip. Ayo bangun, sudah hari Minggu, sudah waktunya sekolah Minggu. Kita mau angkat satu pujian, dengar dia panggil nama saya. dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Lebih semangat. Dengar dia panggil namamu. Semua nyanyi. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab apa? Jawab ya, ya, ya. Teriak. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Tadi siapa yang udah jawab ya Tuhan? Sudah melek, sudah semangat, ya kan? Waktunya bangkit berdiri biar lebih semangat lagi. Karena Tuhan sudah panggil adik-adik, kita harus bangkit berdiri, semangat lagi buat puji nama Tuhan. Ayo, sudah? Yuk kita angkat satu pujian lagi, Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, biur, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, biur, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Maju. Biur, buang ke laut. Biur, biur, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, biur, buang ke laut. Aku bahagia. Mana senyumnya? Ayo, ayo. Bahagia, bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Ya, sudah senyum semuanya, sudah bahagia. Mas Wisnu bahagia. Bahagia sekali. Kenapa? Ya bahagia. Mas Yordan bahagia. Bahagia sekali. Karena bisa sekolah minggu lagi. Yeay. Ya, karena semuanya sudah bahagia, sudah semakin bersemangat, kita mau nyanyi lagi Yesus Pokok. Semua pakai gerakan ya. Masih berdiri ya. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus
Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan tinggallah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan tinggallah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan tinggallah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Halo adik-adik, bagaimana, sudah siap belajar firman Tuhan? Siap kan? Siap kan? Iya. Disiapkan dulu Alkitabnya, boleh dari gadget, boleh dari Alkitab buku. Ayo disiapkan dulu, sudah siap belum? Sudah siap belum? Sudah? Yang sudah siap angkat tangan? Wah, saya tidak bisa lihat kalian di sini. Sudah ya? Oke, kita akan belajar firman Tuhan. Tadi Kak Entan sudah pimpin doa, kita siap belajar hari ini. Siap ya? Buka Alkitab kalian di Keluaran 20 ayat yang ke-12. Ayo, Keluaran itu perjanjian lama apa baru? Keluaran. Ya, perjanjian lama. Keluaran 20 ayat yang ke-12. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu katakan ahai. Mana suaranya? Ahai. Oke. Saya kembali tidak dengar suara kalian, tapi tidak apa-apa. Sudah ya? Oke, kita akan baca bersama-sama ya. Keluaran 20 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan Allahmu kepadamu. Wah, ayat atau kalimat yang luar biasa indah dari Tuhan. Ini merupakan salah satu hukum Tuhan. Ayo, yang keberapa? Urutan hukum Tuhan yang keberapa? Iya, benar. Yang ke-6. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, ngomong-ngomong soal hormati ayah dan ibumu, siapa di sini yang selalu menghormati ayah dan ibunya? Angkat tangan. Wow, banyak juga ternyata. Puji Tuhan, anak-anak Tuhan selalu menghormati ayah dan ibunya. Nah, di bulan keluarga ini, di bulan Oktober ini, Kak Erdan juga mau membawakan sebuah cerita, sebuah ilustrasi yang kembali harus menyadarkan kita bahwa pentingnya menghormati ayah dan ibu. Oke, dengarkan ya, siap mendengarkan? Bagus. Di suatu hutan ini memiliki perkebunan yang cukup luas dengan tanaman yang tumbuh subur, dengan tanah yang subur untuk ditanami apapun juga. Nah, hiduplah keluarga kelinci. Keluarga kelinci ini hanya tinggal seorang ibu dan anak karena sudah ditinggal oleh ayahnya. Jadi ayahnya meninggal. Nah, tinggal dua kelinci ini. Ibu kelinci dan anak perempuannya. Nah, si kelinci kecil yang perempuan ini namanya Wisni ya, karena dia kecil perempuan namanya Wisni. Iya, seperti itu. Hidup dua orang dalam satu rumah. Nah, ceritanya si Wisni ini adalah kelinci kecil yang sangat manja. Ayo, siapa di sini yang manja? Apa-apa minta atau menyuruh orang tua. Nah, tidak jauh beda dengan si Wisni ini. Waktu ayahnya masih hidup, si Wisni ini sangat manja sekali. Apa-apa semua yang menyiapkan orang tuanya. Makan disiapkan orang tua,
Mandi juga harus disiapkan sama orang tuanya. Dan semua aktivitasnya harus disiapkan sama orang tuanya. Si Wisni ini adalah kelinci yang sangat pemalas. Ayo, enggak boleh pemalas ya. Nah, bahkan sampai ayahnya tiada, tinggal seorang ibunya saja, si Wisni ini masih sangat menjadi anak yang pemalas. Ibunya bekerja keras dari pagi sampai sore. Si Wisni ini hanya di rumah, tiduran, bermain di sekitar rumah, makan seperti itu, tidak pernah membantu ibunya. Padahal si ibu kelinci ini punya kebun yang dia garap sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya. Tapi si Wisni tidak pernah membantu sama sekali. Apa-apa perintah, "Bu, ibu ambilkan makan. Bu, ibu aku pengen minum." Nah, seperti itu. Nah, suatu ketika ibu si Wisni pergi ke kebun untuk ya mengambil makanan. Dan kalau siang si ibu Wisni kembali ke rumah untuk menyiapkan makanan untuk anaknya. Setelah selesai menyiapkan makanan, si ibu kembali ke kebun. Si Wisni tidur lagi sampai sore, seperti itu terus. Jadi dia memang benar-benar pemalas, tidak mau membantu ibunya. Sukanya marah-marah, tidak mau membantu, terima perintah terus pokoknya. Nah, itulah kejelekan si Wisni. Nah, suatu ketika musim panen tiba. Jadi kebun yang digarap oleh si ibu Wisni ini sudah waktunya panen. Banyak buah dan sayur yang siap dipanen. Nah, si ibu Wisni ini bekerja dari pagi hingga larut malam. Bayangkan, seorang diri bekerja dari pagi hingga larut malam tanpa dibantu oleh anaknya. Dan akhirnya si ibu pulang larut malam. Kan capek ya, kalau pulang larut malam itu pasti capek. Apalagi habis bekerja keras, berjuang untuk anaknya. Tapi sampai di rumah malah dapat marah sama si Wisni. "Ibu, gimana toh? Jam segini baru pulang. Jam berapa ini? Aku sudah lapar. Anakmu kalau kelaparan mati gimana?" Si ibu langsung merasa sedih. Astaga, anakku satu-satunya yang sangat manja sekali ini. Kenapa kamu tidak mau bantu aku? Tapi si ibu hanya berkata dalam hati. Dia langsung menyiapkan makanan untuk si Wisni. Nah, langsung disiapkan makanan. Setelah menyiapkan makanan, si ibu ini kelelahan dan langsung tertidur. Keesokan harinya, si Wisni bangun. Wah, tumben aku bangun sendiri. Biasanya kan dibangunin sama ibunya. Duh, kok ibu masih di rumah? Kok ibu nggak pergi kerja? Kok ibu nggak ke kebun, nggak mencari makan? Langsung saja si Wisni kembali marah dengan ibunya. "Ibu, bangun! Bu, bangun, sudah siang. Aku mau makan, siapkan makanan untukku." Ternyata karena kelelahan, si ibu kelinci atau ibu Wisni ini sakit. Dia sangat lelah, dia sakit, terbaring lemas di tempat tidurnya. Dengan sekuat tenaga dia menjawab anaknya, "Kamu ambil saja sendiri, Nak. Kamu kan sudah gede, sudah bisa apa-apa sendiri. Sana, ambil sendiri makanan kamu." Si Wisni pun langsung memasang muka muram. Dia pun bergumam dalam hatinya, "Dasar pemalas." Sambil keluar rumah, dia pergi ke kebun sendirian. Dengan wajah yang jengkel karena si ibu tidak menyiapkan makanan untuknya, dia mencoba mencari-cari buah yang ada atau sayuran yang ada. Dapatlah yang ia mau. Selang beberapa menit, datanglah kancil yang merupakan teman dari si ibu atau tetangga jauh dari kelinci ini. "Duh, Wisni, tumben kamu yang ke kebun. Ibu kamu mana? Lihat saja di rumah. Ibuku pemalas, jam segini belum bangun." "Hah? Ibumu pemalas? Tidak seperti biasanya. Saya lihat ibumu sangat rajin setiap hari. Dia selalu bekerja keras hingga larut malam.
Masa sih? Iya, lihat saja itu di rumah. Si Kancil pun heran. Jangan-jangan sakit ibumu. Si Wisni pun tidak mau menjawab. Akhirnya Kancil dan Wisni pulang ke rumah kelinci. Sesampainya di rumah, Kancil pun kaget. Hah? Kok masih tidur jam segini? Coba dibangunkan. Coba pegang tangannya, badannya. Wah, ternyata demam, kelelahan, sakit. Loh, bener kan kataku? Ibumu sedang sakit. Kamu malah enak-enakan di luar tidak menemani ibumu. Bagaimana kalau ibumu nanti bisa mati? Hah? Si Wisnu pun cuman diam. Dia bingung. Tidak bisa menjawab. Lalu Kancil membuat tindakan. Dia langsung pergi ke dapur kelinci. Dia menyiapkan makanan, obat-obatan untuk si ibu Wisni. Setelah disiapkan makanan dan obat-obatan untuk ibu kelinci ini, si Kancil kembali menasihati si Wisni. Kamu ini adalah anak satu-satunya ibumu. Ingat, anak satu-satunya ibumu. Hanya kamu yang bisa membantu ibumu. Tapi kenapa? Kamu malah jahat. Kamu malah membentak-bentak. Kamu malah marah-marah. Lihat perjuangan ibumu. Dia kelelahan karena kamu. Untuk menghidupimu. Untuk kamu biar selalu bisa makan. Bisa sehat setiap hari. Ibumu bekerja sendiri dan kamu tidak membantunya. Bagaimana kamu ini? Apa mau kamu ditinggal pergi lagi sama orang tuamu? Ayahmu sudah pergi, ibumu sudah pergi. Kamu mau hidup sendirian. Akhirnya si Wisni pun sadar. Dia selama ini salah. Karena dia sudah manja. Karena dia sudah marah-marah dengan orang tuanya. Tidak mau membantu orang tuanya. Tidak menghormati orang tuanya. Dia sadar, dia menangis dan memeluk ibunya. Ibu, maafkan aku bersalah. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Dia berjanji untuk dirinya sendiri dan juga untuk ibunya. Nah, itu tadi gambaran betapa anak kelinci yang manja, yang selalu kalau dalam bahasa Jawa jaga ke orang tuanya, ya kan? Dia tidak mau bekerja membantu orang tuanya. Dia selalu menunggu dan selalu memerintah kedua orang tuanya. Jangan seperti itu ya adik-adik. Ingat, Allah sendiri berkata, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Itulah janji Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah ingkar. Hormati ayah dan ibumu. Pasti Tuhan memberikan semuanya kepadamu. Apalagi di bulan keluarga ini kita harus lebih lagi cinta sama orang tua, cinta sama bapak ibu, cinta sama papa mama, ayah bunda. Harus lebih menghormati lagi, membantu kalau di rumah. Apalagi di masa pandemi ini kita banyak di rumah, kita harus rajin-rajin membantu orang tua. Ingat ya pesan Kak Yordan, jangan sampai seperti si Wisni, kelinci manja yang nakal, yang tidak mau membantu orang tuanya. Amin. Ya, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Dari siapa yang cerita? Ya. Coblos nomor 1. Yang cerita Mas Yordan. Tadi apa ceritanya? Adik-adik harus apa? Ya, harus menghormati orang tua. Harus sayang sama papa, mama, bapak, ibu, ayah, bunda. Kalau disuruh nyuci piring, mau nggak Mas Wisnu? Mau. Yang benar. Kalau nggak malas. Sama saja. Harus mau ya. Ya, harus mau ya, karena kita di sini mau belajar untuk menghormati orang tua kita. Nah, sebelum kita akhiri setelah minggu pada hari ini, kita mau nyanyi Kasih Yesus Manis dan Indah. Yo, semua tepuk tangan. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan
teratasi amat dalam, takkan terselami, amat lebar, takkan terguling. Oh, oh, sungguh indah. Si Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, sungguh indah. Tinggi, Takkan teratasi, amat dalam, takkan terselami, amat. lebar, takkan terguling. Oh, oh, sungguh indah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you. Kita bergabung.